Abang jaga di sini ada yang nyuruh apa kesadaran abang sendiri? Oh, di sini kesadaran sendiri teh di sini. Iya, kesadaran sendiri. Ngerinya kan kalau misalkan ini kan banyak teh dulu yang sebelum ini masih banyak yang ketabrak kadang-kadang. Iya, makanya dijagain. Sehari dapat berapa nih bang? Ya paling minim bangsa gedenya 90.000 lah teh sehari. Kalau perlintasan ini ditutup demi keselamatan, setuju nggak? Setuju aja sih. Misalnya disediain jalur alternatif tapi muternya lebih jauh. Iya, nggak apa-apa. Kalau secara regulasi, Pak, bolehkah kelompok non formal ya dalam hal ini kan ada dugaan keterlibatan ormas dalam mengelola perlintasan yang sebidang ini. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada regulasinya, apakah ini bisa dianggap sebagai pembiaran? Ya pembiaran dalam artian karena tidak bisa diawasi. Ya ormas tidak boleh. Memang kecenderungannya di daerah Bodetabek itu dikuasai ormas, yang memungut dan sebagainya, itu nggak boleh itu. Tapi menertibkan kembali lagi anggarannya dari mana. Nah itu Pemda harusnya menertibkan, itu adalah jalan Pemda kan. Tapi setahu saya khusus daerah itu kadang-kadang itu adalah orang-orangnya yang milih kepala daerah, itu kan. Ribuan perlintasan kereta ilegal masih menghantui. Tapi kenapa kita baru gaduh setelah ada nyawa yang melayang? Kenapa negara seolah absen dan membiarkan pihak lain mengambil alih kendali palang pintu? Kenapa sistem baru bekerja setelah ada nisan bukan sebelum insiden? Gua bikin lo paham dalam 10 menit. Bang Heri, udah berapa lama jaga di sini? Udah hampir ada 9 tahunan teh. 9 tahun, berarti ini udah 9 tahun nih perlintasan. Sekolah perlintasan sih dari tahun 86 kalau nggak salah. 86 itu udah dibuka di sini teh. Udah dibuka. Iya. Selama jaga di sini, abang sering lihat orang suka nerobos nggak? Kalau itu sih ya namanya manusia sering-sering aja sih. Iya namanya juga manusia. Kadang-kadang ada yang robos, kalau kadang-kadang ya kadang-kadang gimana ya namanya manusia kan teh, manusiawi. Ada aja sih teh kalau yang sering-sering itu mah yang robos. Biasanya kalau ada yang nerobos, abang ingetin atau gimana bang? Ya kita ingetin kadang-kadang. Ya gimana ya diingetin ya begitu sama aja sih teh. Abang jaga di sini ada yang nyuruh apa kesadaran abang sendiri? Oh di sini kesadaran sendiri teh di sini. Iya kesadaran sendiri. Ngerinya kan kalau misalkan ini kan banyak teh dulu yang sebelum ini masih banyak yang ketabrak kadang-kadang. Iya makanya dijagain. Bang terakhir bang, kalau ini kan pasca insiden kecelakaan kemarin katanya mau ditutup bang. Iya. Tanggapan abang gimana? Tanggapannya aja sih. Ya kalau tanggapan saya mah ya kalau bisa sih jangan lah ya. Ini kan di sini kan juga satu jalan aktivitas warga satu-satunya di sini yang mau ke depan mau kemana gitu kan susah. Kalau kata saya sih kalau bisa sih jangan lah. Mbak Fatima udah berapa lama lewat perlintasan sini? Sekitar 2 tahun. Agak ngeri nggak Mbak kalau lewat perlintasan kereta yang kayak gini? Sebenarnya sih agak ngeri ya. Cuman kan waktu itu sempat rumornya mau ditutup, tapi karena ditolak warga sekitar, jadi ya mungkin rezekinya mereka di sini juga gitu. Setuju nggak kalau ditutup demi keselamatan? Kalau demi keselamatan setuju aja, menurut saya. Walaupun misalnya muternya harus agak jauh gitu? Iya nggak masalah buat saya, kan di Bulak Kapal juga ada kan perlintasan resminya dari KAI juga. Ini kan pasca insiden kemarin dijaga oleh Dishub nih. Ini rencananya sampai kapan sih dijaga? Rencananya kami sambil menunggu pemasangan palang otomatis ya, yang informasinya dari pihak KAI itu dikebut dalam 2 minggu ini sudah bisa beroperasi ya. Kita lihat sendiri di sini udah ada hasil survei tempat pos dan alat untuk palang otomatisnya gitu. Nah ini sementara dijaga sama ini ya, petugas dari Dishub. Ya betul, gabungan. Jadi dari Dishub juga ada, Satpol PP, TNI ya. Nah kita untuk sementara penjagaan palang manual ini
karena kan mengutamakan keselamatan. Perintah Pak Wali Kota, Pak Kadisub, ya untuk standby, tidak boleh kosong sama sekali. Untuk di palang pintu ini aja atau di tempat yang lain nggak jauh dari sini ada juga kan Pak? Betul, di Bulak Kapal juga ada. Itu semua dijaga? Iya, dijaga oleh Pak Kadisub. Ya. Jadi demi keselamatan masyarakat Kota Bekasi sambil dikebut juga pembangunan flyover. Flyover di persimpangan Bulak Kapal. Jadi kalau flyover itu udah jadi, udah ada palang pintu otomatisnya, udah penjagaan akan diselesai gitu. Perkembangan berikutnya seperti itu, ya. Nanti dilihat sirkulasi arus lalinnya, ya. Apabila flyover jadi itu, kita juga spek teknisnya itu mengarah lurus atau ada yang belok kanan atau belok kiri. Oke, satu lagi Pak, ini juga untuk mencegah ini nggak Pak, kayak pungli dari ormas atau warga-warga yang suka jaga di sini? Mohon izin, kalau ormas sih sebenarnya saya nggak ada ya. Ada. Itu mereka sukarelawan yang sebelum pasca kejadian ya. Jadi warga di sini untuk keselamatan warganya juga. Gitu. Tapi nantinya itu dibolehkan nggak sih Pak kalau warga ikut menjaga di sini? Program kita ada nanti apabila palang otomatis terpasang, mungkin dari petugas disub dan warga yang udah terbiasa dari dulu ya, itu akan kita diklatin sebagai petugas penjaga palang pintu. Itu harus bersertifikasi. Ya. Jadi warga yang nantinya jaga di palang pintu itu harus bersertifikasi yang sudah lulus diklat dari Dishub gitu? Bukan dari Dishub, ada Politeknik Perkeretaapian Indonesia yang ada di Madiun. Atau nanti didiklatin di Balai Bekasi juga ada, di Stasiun Bekasi. Nanti tergantung pihak KAI-nya. Karena yang wajib jaga palang pintu memang harus bersertifikasi. Oh, berarti palang pintu ini nggak akan ditutup ya Pak, tapi diperbaiki dengan adanya palang pintu otomatis dan penjagaan dari warga yang sudah didiklatin gitu? Betul. Nah, palang pintu otomatis informasinya dikebut dalam 2 minggu ini. Menurut Bapak nih, kenapa ada banyak perlintasan liar di Indonesia ini yang seolah dibiarkan bertahun-tahun dan baru dievaluasi setelah ada insiden atau adanya korban yang jatuh gitu Pak? Sebenarnya itu sudah lama dievaluasi. Setiap tahun dievaluasi, setiap tahun juga diadakan penutupan. Tapi ada Pemda yang proaktif, sadar, tapi ada juga Pemda yang tidak sedikit yang tidak mau melakukan. Kabupaten kota provinsi aktif itu Jawa Timur. Yang minim proaktif itu Jawa Barat. Betul. Anggaran itu sudah ada setiap tahun. Sayangnya mulai tahun 2025 dipangkas. Saya sudah ingatkan. Ya, PU itu dia punya rencana untuk menutup semua jalan nasional yang dilewati rel akan ditutup, dibuat tidak sebidang. Dia punya perencanaan sampai 2039. Tapi tahun kemarin, 5 tahun ini juga anggarannya terbatas, dipangkas untuk program nasional MBG. Kalau Bapak melihat sejauh mana Pak keberadaan perlintasan liar ini dalam berdampak kepada maraknya kecelakaan kereta api Pak? Kalau dari angka-angka yang ada itu, ternyata sudah ditutup aja diterobos. 50% kecelakaan itu, 50% kecelakaan itu karena diterapkan, apalagi yang liar. Yang liar ini tidak dijaga, jumlahnya di Jawa dan Sumatera hampir 1000-an. Nah, sejauh mana nih Pak tanggung jawab negara jika kecelakaan terjadi di perlintasan yang dikelola secara swadaya namun tidak standar gitu sih? Ya harus ditutup, apapun pada intinya prinsipnya itu harus ditutup. Di kita kan data sudah ditutup aja diterapkan, apalagi nggak ditutup. Nah, kalau menurut Bapak apa kendala nyata dalam menutup perlintasan liar ini? Apakah masalah anggaran, ketakutan pada konflik sosial dengan ormas, atau ada faktor lain Pak? Anggaran itu penting, jangan dianggap tidak penting. Ketika masyarakatnya itu berterima mau, tapi nggak ada juga nggak bisa apa-apa. Untuk menyadarkan, gitu, berdiskusi dengan para orang ini kan perlu tempat tertentu kan. Ya perlu minum, ya uang dari mana, masa uang kantong pribadi yang keluar kan tidak. Ya itu negara kan, ya petugas ke lapangan, itu kan harus ada uang
Ada uang jalan dia bawa mobil, ada BBM-nya. Kalau Bapak melihat dari insiden yang terjadi beberapa waktu lalu, siapa yang sebenarnya paling bertanggung jawab? Kalau taksi melanggar itu jelas itu salah. Ya perusahaannya juga harus tanggung jawab, bukan sopirnya saja, perusahaannya tanggung jawab. Jangan hanya sopir, gimana tanggung jawab perusahaan dia mendidik sopirnya? Jangan hanya sopirnya, perusahaannya juga turut minta tanggung jawab. Tragedi kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur tentu bukan insiden yang kebetulan, tapi sebuah pembiaran yang terstruktur di jalur kereta kita. Nyawa warga tentu terlalu mahal jika digantungkan pada palang pintu yang manual dan penjagaan yang tidak resmi. Gua Fitri Ramadhani untuk keselamatan kita semua. Sampai jumpa.